Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Ambah yang akan memaparkan mengenai analisa usaha PT Fast Food Indonesia Tbk atau yang biasa kita kenal dengan sebutan KFC. PT Fast Food Indonesia Tbk atau yang biasa kita kenal dengan sebutan KFC merupakan pemegang hak waralaba tunggal untuk brand KFC di Indonesia yang didirikan oleh keluarga Galael pada tahun 1978 dan pada tahun selanjutnya yaitu 1979 mendapatkan akuisisi hak waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan didukung dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar di Indonesia seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan juga Manado. Kemudian pada tahun 1990, Salim Group bergabung menjadi pemegang saham utama yang mendorong adanya ekspansi bisnis dan pada tahun 1993 mendaftarkan pada perseroan di Bursa Efek Jakarta yang saat ini dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Untuk pembagian saham mayoritas sendiri 80% terdistribusi sebesar 43,84% pada PT Galael Pratama dari Galael Group dan 35,83% sisanya pada PT Mega RH Harja dari Salim Group. Sementara untuk saham minoritas yaitu 20% sisanya terbagi kepada masyarakat dan juga koperasi karyawan. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah analisis SWOT dari perusahaan PT Fast Food Indonesia atau KFC. Yang pertama akan kita bahas adalah kekuatan atau strength. Pertama, memiliki nama merek yang terkenal. KFC adalah salah satu merek restoran cepat saji paling terkenal di dunia, sehingga memiliki basis pelanggan yang besar. Yang kedua, jaringan restoran yang luas. KFC memiliki jaringan restoran yang tersebar di berbagai negara, sehingga memungkinkan untuk mencapai jumlah pelanggan yang lebih besar. Yang ketiga, produk dan menu yang variatif. KFC menawarkan berbagai produk dan menu termasuk ayam goreng, burger, dan makanan pendamping lainnya seperti kentang dan berbagai minuman ringan, sehingga dapat memenuhi berbagai selera konsumen. Yang keempat, ada efisiensi operasional. KFC memiliki sistem operasional yang efisien, termasuk alur kerja yang terstandarisasi dan penggunaan teknologi canggih dalam proses produksi makanan. Yang kelima, yang terakhir, strategi pemasaran yang kuat. KFC menggunakan strategi pemasaran yang kuat dengan kampanye iklan dan promosi yang kreatif sehingga mampu menarik perhatian konsumen. Yang akan kita bahas adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan yang pertama adalah ketergantungan pada ayam sebagai bahan utama. KFC sangat bergantung pada ayam sebagai bahan utama produknya, sehingga fluktuasi harga ayam dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Yang kedua, kualitas layanan yang inkonsisten. Pada beberapa pelanggan melaporkan pengalaman buruk terkait kualitas layanan di beberapa restoran KFC, seperti kesalahan pesanan, waktu tunggu yang lama, dan karyawan yang kurang ramah. Ketiga, tantangan persaingan yang tinggi. Industri restoran cepat saji sangat kompetitif dengan banyak pemain besar dan kecil yang menawarkan produk serupa, sehingga KFC harus berkompetisi untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Yang keempat, resiko kesehatan. Produk makanan cepat saji, KFC juga termasuk di dalamnya, seringkali dikaitkan dengan resiko kesehatan, seperti obesitas dan penyakit jantung, sehingga beberapa konsumen mungkin memilih alternatif makanan yang lebih sehat. Yang kelima, atau yang terakhir, keterbatasan inovasi dalam menu KFC. KFC tidak selalu menghadirkan menu baru atau inovatif dengan cepat sehingga terkadang kurang memenuhi ekspektasi konsumen yang menginginkan variasi. Yang ketiga akan kita bahas adalah peluang atau opportunities. Peluang yang pertama, ekspansi pasar baru. KFC dapat melihat peluang untuk memperluas bisnisnya ke pasar-pasar baru, baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, diversifikasi menu. Dengan memperluas variasi menu dan menciptakan inovasi baru, KFC dapat menarik minat konsumen yang berada dan menawarkan pengalaman makanan yang lebih menarik. Yang ketiga, peningkatan kesadaran kesehatan.
KFC dapat merespon meningkatnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan dan menciptakan produk-produk yang lebih sehat untuk menarik konsumen yang lebih memilih makanan sehat. Yang keempat, aliansi strategis. KFC dapat menjalin kemitraan atau aliansi strategis dengan merek lain seperti perusahaan minuman atau merek makanan lainnya untuk memperluas jangkauan produk dan meningkatkan nilai tawarnya. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam operasional. Teknologi dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses operasional, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah ancaman atau threats. Yang pertama adalah perubahan gaya hidup konsumen. Perubahan gaya hidup konsumen yang mengarah ke pola makan yang lebih sehat dapat menjadi ancaman bagi bisnis KFC yang lebih mengandalkan makanan cepat saji yang tinggi lemak. Yang kedua, regulasi pemerintah. Perubahan regulasi pemerintah terkait kesehatan, pajak, dan lingkungan dapat mempengaruhi kegiatan bisnis KFC dan meningkatkan biaya operasional. Yang ketiga, perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen terhadap makanan dan minuman dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk KFC. Yang keempat, krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen dapat mempengaruhi pengeluaran untuk makanan di restoran cepat saji, termasuk juga KFC. Yang kelima, persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat dari merek-merek lain dalam industri restoran cepat saji dapat mengurangi pangsa pasar dan laba KFC. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah requirement yang terbagi menjadi dua hal, yaitu fungsional dan non-fungsional. Untuk fungsional sendiri merupakan sistem yang dapat diakses dan dilihat oleh customer secara langsung. Fungsional sendiri terbagi menjadi 7 hal. Yang pertama, pemesanan menu. Kedua, manajemen keranjang belanja. Ketiga, pembayaran. Keempat, konfirmasi pesanan. Kelima, manajemen pesanan. Keenam, pelayanan pelanggan. Ketujuh, pengelolaan menu. Di mana ketujuh hal ini merupakan sistem yang dapat diakses dan dilihat oleh customer secara langsung. Sedangkan non-fungsional sendiri terbagi menjadi 3 hal, yaitu security, multiplatform, dan kompatibel. Untuk security dan kompatibel harus diletakkan pada priority high karena untuk melindungi privasi konsumen secara langsung. Dan untuk multiplatform, apabila ada multiplatform dapat menunjang kegiatan sistem informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah use case. Untuk use case sendiri dapat dilihat menjadi 3 hal. Yang pertama dari sisi pelanggan, yang kedua dari sisi pegawai, dan yang ketiga adalah dari sistem. Untuk pelanggan sendiri, dari sistem informasinya, pelanggan dapat melihat menu, memilih makanan dan minuman, menambahkan pesanan ke keranjang, melakukan pembayaran, serta melihat status dari pesanan yang ia pesan. Untuk pegawai dapat mengakses, yang pertama adalah mengelola menu, yang kedua melihat pesanan masuk, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan memproses pesanan, yang ketiga mengatasi permintaan pelanggan. Yang ketiga dari segi sistem terbagi menjadi 1, mengirim konfirmasi pesanan ke pelanggan. Yang kedua, mengelola keamanan data. Dan yang ketiga dan terakhir, memantau kinerja sistem. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelas diagram, di mana dapat dilihat pada diagram yang ada one to many dari customer menuju order, dan order one to many menuju payment. Kemudian order menuju menu item adalah one to many, customer menuju payment juga one to many. Yang selanjutnya, activity diagram. Activity diagram merupakan gambaran lengkap dari sistem use case atau diagram use case. Di sini lebih dapat dilihat bagaimana alur pesanan dari customer sampai dengan pembayaran dan customer menerima pesanan yang ia pesan. Di sini lebih terlihat jelas bagaimana step by step yang bisa dilihat customer, pegawai, dan juga sistem. Untuk selanjutnya adalah sequence diagram. Aktor sendiri merupakan
customer, aktor sendiri merupakan gambaran atau ilustrasi mengenai customer. Di sini dapat dilihat bahwasannya customer dapat memilih menu item, membuat pesanan, serta melakukan pembayaran. Untuk sistem pemesanan KFC sendiri, dari KFC dapat mengkonfirmasi pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai maintenance sistem informasi manajemen. Dalam proses maintenance, sistem diperlukan divisi khusus untuk melakukan hacking kepada sistem untuk melakukan pengujian terhadap sekuritas dari sistem informasi. Melakukan penambahan fitur terkait dengan mendengarkan kebutuhan customer berdasarkan desain UI atau UX. Saat terjadi maintenance, backup aplikasi akan berjalan dan form sepenuhnya akan beralih kepada aplikasi backup agar customer tidak perlu menunggu maintenance selesai untuk menggunakan sistem. Kita akan melihat mengenai ilustrasi atau gambaran dari sistem informasi manajemen yang ada di KFC. Yang pertama dapat kita lakukan adalah menuju laman KFC yang ada di Google, di internet, yaitu menuju laman kfcku.com. Di sini dia akan memaparkan mengenai berbagai hal mengenai profil perusahaan itu sendiri. Ada layanan, menu, corporation, galeri, dan juga store yang ada yang terdaftar pada franchise mereka. Selanjutnya yang dapat kita lihat adalah ilustrasi dari menu-menu yang ditawarkan oleh pihak KFC. Di sini dapat kita lihat berbagai variasi menu yang mereka tawarkan, baik dalam bentuk paket, dalam bentuk ala carte, atau hanya makanan saja yang dipesan, ada minuman, dan juga tersedia makanan untuk makan pagi atau breakfast. Selain dari ilustrasi Selain memiliki sistem informasi yang baik, mereka juga menyediakan layanan pesan antar yang dapat dilihat pada menu kfcku.com. Di sana tersedia pilihan untuk melakukan pesan antar. Pesan antar itu bisa kita pick up di tempat atau diantar oleh pihak KFC menuju kediaman kita. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.